Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifudin, salah satu peserta PPG Daljab Fit 1 tahun 2025 di LPTK Uin Arani Banda Aceh, yang pada hari ini akan melaksanakan satu kegiatan belajar mengajar di kelas 8 tentang makanan dan minuman halal dan haram. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Farrijan ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Waham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahman wa ayyidna wa fil alamin ya Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka salah satu kegiatan proses belajar dan mengajar. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan indah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan kita sama-sama berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Nauf pada yang dipersilakan. Marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأن رحمة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وتذكرنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Baik, selanjutnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Baik, Guru akan absen terlebih dahulu. Pertama, Aditya Rahman. Hadir? Ahmad Arfi. Aryan Hidayatullah. Baik, untuk sebelum Pak Guru jelaskan terlebih lanjut terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Pak Guru kasih tahu bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah diharapkan kepada semua anak-anakku peserta didik dapat menjelaskan apa itu makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh mana yang termasuk makanan dan minuman halal dan haram.
Yang ketiga, setelah kita mempelajari pokok pembahasan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, diharapkan peserta didik, siswa-siswi dapat menganalisis mana yang termasuk makanan dan minuman halal dan haram. Baiklah, yang terakhir nanti peserta didik dapat menyimpulkan materi-materi yang akan Pak sampaikan terkait dengan makanan dan minuman halal dan haram. Selanjutnya, apakah kalian masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya kemarin di minggu yang lalu? Apa pembelajaran kita? Yang ketentuan hati dan moral. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita adalah Pak Guru akan menjelaskan tentang tema yang berjudul ketentuan makanan dan minuman halal dan haram. Ada yang tahu apa itu makanan halal? Apa? Makanan yang boleh dimakan. Oke, apalagi ada lagi yang tahu pengertian tentang makanan halal sebelum Pak Guru jelaskan terlebih rinci lagi. Ada yang tahu? Tidak ada? Baik, salah satunya jawaban tadi sudah benar, ya. Tetapi secara komplitnya makanan halal dan haram itu adalah segala sesuatu. Makanan halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, untuk dimakan, untuk diminum, selama makanan dan minuman tersebut tidak ada larangan dari Al-Quran maupun di dalam hadis. Dengan kata lain, bahwa semua makanan yang baik berupa tumbuhan, baik berupa buah-buahan, baik berupa binatang dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah semuanya halal dan baik. Ya, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut hukumnya adalah halal. Berkaitan dengan makanan halal ini sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Menjelaskan apa artinya ya ayyuhan nas, hai manusia sekalian. Berarti anak kecil, ya, anak dewasa, tua, muda, cantik maupun gagah, semua masuk di dalam kalimat ya ayyuhan nas, hai orang-orang manusia, hai manusia sekalian. Kulu ini bentuknya adalah fi'il amr. Kulu, makanlah. Mimma fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi. Halalan thayyiban, yang halal dan baik. Halal dan baik. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan dan menjadi syarat bahwa makanan dan minuman itu dikatakan halal, makanan dan minuman itu dikatakan baik apabila dia sudah memenuhi dua syarat ini. Syarat pertama yang harus dicukupi adalah dia harus halal. Baru dikatakan makanan dan minuman itu halal apabila tiga hal ini sudah terlaksana. Yang pertama adalah halal karena zatnya, ya, halal karena zatnya. Kedua,
Baru dikatakan makanan dan minuman itu halal apabila syarat yang kedua ini tercukupi juga. Mana syarat yang kedua? Makanan dan minuman itu harus halal cara mendapatkannya. Yang pertama tadi adalah harus halal zatnya. Yang kedua harus halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal juga. Makanan atau minuman halal, tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, maka menjadi haramlah makanan tersebut. Zainul misalkan melihat mangganya orang, kemudian tidak pernah minta izin kepada pemiliknya, kemudian langsung dipetik, menjadi haram. Kenapa? Cara memperolehnya yang kurang tepat. Sesuatu yang halal akan menjadi haram apabila cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Oleh sebab itu, ulama kita mengatakan bahwa syarat makanan dan minuman halal itu harus meliputi, pertama adalah dia harus halal zatnya, yang kedua harus halal cara mendapatkannya. Di samping halal cara mendapatkannya, harus yang terakhir ini yang menjadi syaratnya adalah halal karena proses atau cara pengolahannya. Contoh misalkan ada ayam halal enggak? Halal. Enak enggak? Enak. Itu ayam itu milik kita sendiri. Boleh enggak disembelih? Boleh. Tapi gara-gara syarat yang ketiga ini tidak terlaksana, sesuatu itu akan menjadi haram. Bagaimana caranya? Ayam milik sendiri kemudian tidak disembelih dengan atas nama Allah, maka yang halal itu akan menjadi haram. Paham? Jadi tiga hal ini harus terlengkapi untuk menentukan bahwa makanan dan minuman itu halal. Paham? Yang kedua, dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang mengatakan ya ayyuhan nasu kulu min fil ardi halalan thayyiban. Syarat keduanya adalah makanan dan minuman itu harus bukan hanya halal, tetapi dia juga harus thayyib. Syarat keduanya adalah harus thayyib. Apa itu thayyib? Baik. Baik maksudnya. Baik untuk apa? Baik makanan dan minuman itu baik untuk tubuh kita, baik untuk pikiran kita, baik untuk penglihatan kita, baik untuk hati kita, dan baik lebih-lebih yang terpenting adalah makanan halal itu akan berdampak positif bagi darah daging kita. Karena kenapa? Makanan dan minuman yang masuk di dalam tubuh kita ini, tubuh kita ini, tingkah laku kita ini, karakter kita ini akan baik apabila makanan yang masuk di dalam tubuh ini juga baik. Dan sebaliknya, tingkah laku kita, akhlak kita, karakter kita sebagai manusia apabila terus dan terus dimasukkan makanan-makanan yang haram, juga akan berdampak pada diri kita. Orang akan sulit beribadah, orang akan lalai dalam ibadahnya, kewajibannya, dan sulit. Dan pastikan ini, orang-orang yang sudah masuk di dalam tubuhnya barang-barang yang haram, barang-barang yang haram maupun subhat, jangankan haram, yang subhat saja yang masuk di dalam tubuh ini akan berpengaruh di dalam ibadah kita dan karakter.
orang akan sulit dinasehati. Orang akan sulit untuk menerima nasihat orang lain. Oleh sebab itu, mulai dari pembelajaran ini. Oleh sebab itu, kalian harus berhati-hatilah. Pilih mana makanan dan minuman yang halal, baik untuk tubuh kita dan untuk saudara. Dengan cara bagaimana? Tentunya dengan cara kita deteksi apakah syarat-syarat yang tadi Pak Guru sampaikan itu sudah ada atau tidak. Mana syarat-syaratnya? Makanan dan minuman halal itu yang pertama adalah dia harus halal zatnya, kedua halal cara memperolehnya, dan yang terakhir adalah halal cara memprosesnya. Nah, prosesnya juga salah satu dari tiga ini tidak tercukupi dan tidak terlaksanakan, maka pastikanlah makanan dan minuman yang kalian makan itu adalah haram. Ya, makanan dan minuman itu adalah haram. Contoh, ngambil mangga orang tanpa izin pemiliknya, haram. Ya, ambil uang orang tua di dalam rumah tanpa mengasih tahu orang tua itu juga haram. Ya, itu yang kita pakai belanja sehari-hari di sekolah, beli Indomie dan lain sebagainya, haram hukumnya, walaupun itu milik orang tua kita yang tidak seizin orang tua. Haram hukumnya. Dan makanan dan minuman yang kita makan itu nantinya akan menyebar di dalam, akan menjadi darah, akan menjadi tulang, akan menjadi urat, akan menjadi lain sebagainya, yang mengakibatkan bahwa kita semua ini, darah daging kita ini akan terpengaruhi di dalam ibadah dan pelajaran. Orang sulit paham bisa disebabkan karena makanan dan minuman yang sering dia konsumsi adalah makanan subhat dan makanan lebih-lebih makanan halal. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Kita sebagai pelajar Nahdlatul Wathon, pelajar MTS yang lebih banyak mengemban, mempelajari tentang agama-agama, tentunya lebih tahu mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Dan pandai-pandailah kalian berteman. Karena kenapa? Bisa jadi teman yang kalian temani itu, makanan yang minuman yang disuguhkan bisa jadi haram dan subhan. Yang selanjutnya Pak Guru sampaikan adalah setelah kita ketahui mana makanan dan minuman yang halal beserta dengan syarat-syaratnya, selanjutnya yang harus diketahui adalah apa saja, jenis apa saja yang termasuk makanan dan minuman yang halal. Ada yang tahu tidak mana saja yang termasuk makanan halal? Contoh pertama, jenis makanan dan minuman yang halal itu kategorinya yang pertama adalah kategorinya ini. Yang pertama adalah semua makanan dan minuman yang halal dimakan, yang kemudian tidak diharapkan oleh Allah dan Rasul. Artinya apa? Semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi selama makanan dan minuman itu tidak ada larangan di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Dalilnya adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Huwallazi, dialah. Dua ini dinamakan dengan dhamir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah allazi khalaqalakum, yang telah menciptakan, yang telah menjadikan ma fil ardi jami'a, segala yang ada di bumi untuk kita sendiri.
Jadi segala makanan dan minuman yang kita temukan di dunia ini pada dasarnya adalah halal, selama tidak ada nas, selama tidak ada larangan baik dari Allah maupun baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya jenis makanan dan minuman yang halal itu, kategori yang kedua adalah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Berarti makanan dan minuman yang menjijikkan itu, baik kotor maupun yang menjijikkan itu, dikategorikan sebagai makanan yang haram. Tetapi kalau semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan bagi kita sendiri, maka pastikanlah bahwa makanan dan minuman itu adalah baik dan halal. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ini. Ya, yang bilang ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, kedua ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini adalah beberapa hadis yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang dikategorikan sebagai makanan yang baik dan tidak kotor dan tidak menjijikkan. Selanjutnya, jenis makanan yang dikategorikan sebagai makanan dan minuman halal itu, yang ketiga adalah semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani kita, dan tidak merusak akal moral akidah. Ya, sekali syarat yang ketiga yang termasuk jenis makanan dan minuman yang halal itu adalah semua makanan dan minuman yang tidak memberi mudarat, tidak memberi celaka, ya, tidak memberi sakit terhadap diri kita, tidak membahayakan kesehatan, tidak merusak akal dan moral akidah. Yang terakhir, nah, baik. Sekarang kita bahas selanjutnya adalah manfaat makanan dan minuman yang halal itu. Ya, kita disuruh, dianjurkan, kita disuruh, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti ada tujuannya, mesti ada pengaruhnya, baik di dalam kehidupan kita maupun di dalam diri kita sendiri. Mesti ada pengaruhnya, mesti ada manfaatnya. Ya, yang salah satu manfaat daripada makanan dan minuman halal itu, yang pertama adalah mesti dan haruslah dan berkeyakinanlah bahwa kita minum dan kita makan minum itu dari yang baik dan halal, ya, akan mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya, karena kita telah mentaati, kita telah melaksanakan perintahnya yang di dalam, ya, dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, dengan memakan dan minuman yang halal itu, manfaatnya, faedahnya yang kedua adalah menumbuhkan akhlakul karimah, karakter terhindar dari akhlak mazmumah. Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, apapun yang masuk di dalam tubuh ini, ya, itu akan berpengaruh, nah, di dalam kehidupan ini. Berpengaruh.
Salah satunya pengaruh dengan memakan makanan yang halal ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan di dalam diri kita ini akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kalau kita mau mendapatkan menjadi orang yang baik, memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang terpuji, salah satunya adalah kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Nah, selanjutnya yang lebih penting Pak Guru sampaikan adalah yang lebih penting Pak Guru sampaikan adalah adab akhlak yang cara makan dan minum itu bagaimana. Akhlak kita, adab kita, tata cara kita makan dan minum itu bagaimana. Jangankan makan minum, kita masuk WC saja. Rasulullah SAW, Nabi kita yang tercinta ini, memberikan bagaimana tata cara kita pergi ke WC. Jangankan makan, kita ke WC saja ada adabnya. Cara saja ada adab. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui adab tata cara kita makan, adab tata cara kita minum. Salah satunya adalah kita terlebih dahulu berdoa dan meminta, mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, biasa makan berdiri, biasa makan berlari, biasa makan secara acak-acakan. Ya, orang makan akhlak yang kedua harus memakai tangan kanan, bukan kiri kanan. Kanan mengambil Indomie, kiri pakai untuk minum es. Dan itu pun caranya adalah berlari. Itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita sebagai pelajar yang tentunya sudah belajar agama lebih, tahu tata cara kita makan, tahu tata cara kita minum. Salah satunya dengan cara mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Apakah berpengaruh? Enggak. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dinilai dan dicatat bersesuaian dengan apa niat seseorang. Kemudian yang kedua, kita makan minum harus dengan cara duduk, bukan berdiri. Sudah tahu kan? Setelah Pak Guru jelaskan pengertian makanan halal dan haram, mana saja jenis-jenis makanan dan haram itu, kemudian apa faedahnya, kemudian bagaimana adab kita makan dan minum. Selanjutnya sekarang Pak Guru kasih tugas untuk berdiskusi. Tugasnya adalah diskusi. Ya, silakan dijawab. Kemudian nanti setiap kelompok, satu kelompok mewakilkan temannya untuk berdiri di depan menyampaikan hasil diskusi. Anak kelompok 2, 3, 4 yang Nomor 2
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas soal semuanya. Salah satu jenis makanan yang dianjurkan adalah yang tidak kotor dan menjijikan. Apa standar bahan makanan atau minuman ini menjijikan? Jawabannya adalah ukuran makanan atau minuman dianggap menjijikan bisa dilihat dari kebiasaan umum masyarakat serta syariat Islam yang antara lain. 1. Bertentangan dengan naluri sehat manusia normal, misalnya makan bangkai, darah atau kotoran, jelas dianggap menjijikan secara umum. 2. Menimbulkan rasa jijik yang kuat secara umum, bukan hanya karena selera pribadi, misalnya daging tikus atau kecoa, meskipun bisa dimasak, tetap dianggap menjijikan oleh masyarakat luas. 2. Bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberimu makanan, akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal? Jawabannya, cara menyikapinya dengan 1. Memberi peringatan tentang menghakimi serta mengajak untuk bersama-sama belajar tentang pentingnya halal dalam Islam. 2. Jika mungkin, ajak teman untuk ganti makanan itu dengan yang halal. Sebagai yang lebih baik. Bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberi makanan akan tetapi ternyata makanan tersebut didapat dengan cara yang tidak halal? Jawabannya adalah 1. Bersikap sopan dan tidak menyakiti perasaannya, namun tetap menolak dengan cara yang tidak. 2. Menjelaskannya dengan baik bahwa sebagai muslim kita harus menjaga pelarangan makanan dan mungkin makanan itu didapat dengan cara yang tidak sesuai syariat, misalnya mencuri, masuk penipuan atau tidak halal sumbernya. 3. Memberikan pengertian tanpa menghakimi serta mengajak untuk bersama-sama belajar tentang pentingnya halal dalam Islam. Ya baik, anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah paham atau ada pertanyaan? Paham. Ya? Paham. Baik. Karena ini merupakan materi kita yang terakhir, guru berharap nanti kalian belajar lebih giat lagi untuk menghadapi semester yang akan datang. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita tutup acara pembelajaran kita ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu.